Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu udara di kawasan perumahan elit tempat Fitri tinggal begitu segar. Cahaya matahari yang lembut menembus tirai tipis ruang tamu, memberikan nuansa hangat pada rumah besar bergaya klasik yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Rumah itu bukan rumah biasa, melainkan warisan orang tuanya yang telah tiada. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan masa kecil Fitri, dari tawa riang di halaman, doa-doa yang dulu ia panjatkan di ruang keluarga bersama ayah ibunya, hingga air mata kehilangan ketika ia harus melepas mereka satu persatu. Semua kenangan itu melekat erat di dinding rumah, seolah menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Fitri melangkah perlahan menuju dapur, mengenakan daster sederhana berwarna biru muda. Rambutnya ia ikat seadanya. Wajahnya masih segar tanpa polesan apapun. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, Fitri memiliki paras manis khas perempuan Indonesia. Hatinya lembut, tutur katanya selalu menenangkan. Ia percaya bahwa rumah tangga dibangun atas dasar kesabaran dan pengertian. Karena itulah, meski ia kerap merasa suaminya mulai dingin, Fitri tidak pernah berusaha membesar-besarkan masalah. Di dapur, aroma harum kopi menyebar dari mesin yang baru saja selesai menyeduh. Fitri menuangkan kopi ke dalam cangkir kesukaan suaminya, Bagus, lalu meletakkannya di meja makan. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Bagus muncul dengan kemeja putih rapi, dasi yang sudah terikat, dan sepatu mengilap. Wajahnya tampan, postur tubuhnya tegap, membuatnya terlihat seperti pria mapan yang penuh percaya diri. "Pagi, Mas," sapa Fitri dengan senyum hangat. "Pagi," jawab Bagus singkat, tanpa menoleh lama-lama pada istrinya. Ia langsung duduk, mengambil cangkir kopi, dan menyeruputnya perlahan. Fitri terbiasa dengan sikap dingin itu. Sudah hampir setahun Bagus jarang mengobrol panjang dengannya di pagi hari. Dulu, ketika awal pernikahan, mereka selalu sarapan bersama sambil bercanda ringan. Bagus sering memuji masakan Fitri, bahkan kadang membantunya menyiapkan meja. Kini, semua terasa berbeda. Bagus lebih banyak sibuk dengan ponselnya. Matanya jarang menatap Fitri, ucapannya singkat dan sering datar. Namun Fitri tetap menata hati. Ia percaya, setiap rumah tangga pasti melalui fase jenuh. Ia memilih bertahan, menaruh harapan bahwa suatu hari nanti suaminya akan kembali seperti dulu. "Mas, nanti malam makan di rumah, ya? Aku mau masak kesukaanmu, sup buntut," ucap Fitri hati-hati. Bagus menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar ponselnya. "Lihat nanti. Ada rapat tambahan di kantor. Kalau pulang malam, ya jangan tunggu." Fitri hanya mengangguk pelan. Jawaban itu sudah sering ia dengar. Hampir setiap hari, Bagus punya alasan untuk pulang larut malam. Kadang ia bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur. Fitri tidak pernah protes keras. Ia hanya mengisi kesepiannya dengan merawat rumah, menulis diari, atau menata bunga di taman depan. Setelah sarapan, Bagus segera pamit. Ia mencium kening Fitri sekilas, sekadar formalitas, lalu bergegas keluar. Suara pintu mobil menutup terdengar, diikuti deru mesin yang perlahan menjauh. Fitri berdiri di depan jendela, menatap punggung mobil itu hingga hilang di tikungan. Ada rasa kosong yang mengendap di dadanya. Ia menghela napas panjang, lalu berbalik. Hidupnya kini hanya ditemani kesunyian rumah besar itu. Namun ia tidak pernah benar-benar merasa sendiri, karena di setiap sudut rumah ia masih bisa merasakan kehadiran almarhum orang tuanya. Ia merasa seolah mereka selalu menguatkannya. Fitri berjalan ke ruang tengah, membuka lemari kaca tempat ibunya dulu menyimpan koleksi piring antik. Tangannya menyentuh salah satu piring bermotif bunga teratai. Kenangan masa kecil kembali hadir. Bagaimana ibunya dulu selalu menggunakan piring itu ketika ada tamu istimewa. Air mata Fitri hampir menetes. Tapi ia segera menyeka sebelum benar-benar jatuh. Siang harinya, Fitri duduk di teras sambil membaca buku. Angin sepa-sepa berhembus, membawa aroma bunga melati yang baru mekar di taman. Sesekali, tetangga lewat dan menyapa ramah. Fitri membalas dengan senyum, walau hatinya terasa hampa. Ia iri melihat keluarga kecil yang masih hangat, saling bercanda, saling menggenggam erat. Telepon genggam Fitri bergetar.
Sebuah pesan masuk dari sahabatnya, Lestari. Fit, nanti sore ikut aku ke arisan, ya? Biar nggak sendirian terus di rumah. Fitri membaca pesan itu cukup lama sebelum membalas. Ia bukan tipe orang yang suka banyak keluar rumah. Tapi kali ini ia merasa perlu mencari sedikit hiburan. Iya, Tar. Nanti aku ikut, balasnya singkat. Menjelang sore, Fitri bersiap. Ia mengenakan gamis sederhana warna pastel, merapikan jilbabnya, lalu mengambil tas kecil. Arisan itu digelar di rumah salah satu kenalan lama ibunya. Fitri datang, berbaur dengan ibu-ibu lain, mencoba tersenyum walau dalam hatinya tetap merasa ada yang hilang. Obrolan di arisan penuh tawa, bercampur gosip ringan. Sesekali, ada yang memuji Fitri karena wajahnya tetap cantik meski terlihat lebih kurus. Fitri hanya tersenyum, tidak menceritakan apapun tentang masalah rumah tangganya. Ia tidak ingin orang lain tahu kalau hatinya sebenarnya sedang retak. Malam mulai turun ketika Fitri pulang. Rumah besar itu kembali menyambutnya dengan keheningan. Ia masuk, menyalakan lampu ruang tamu, lalu melirik jam dinding. Pukul 8 malam, tapi Bagus belum pulang. Fitri mencoba menunggu sambil menyiapkan makan malam yang tadi dijanjikannya. Sup buntut sudah terhidang di meja. Aroma rempahnya memenuhi ruangan. Jam terus berjalan, hingga akhirnya jarum menunjuk pukul 11. Fitri duduk sendirian di meja makan, menatap mangkuk sup yang sudah dingin. Air matanya jatuh diam-diam, tanpa suara. Ia merasa bodoh menunggu seseorang yang mungkin tak peduli lagi. Akhirnya, ia membereskan meja makan, menyimpan makanan ke lemari es, lalu naik ke kamar. Ia berbaring di ranjang besar yang dingin tanpa kehangatan pasangan. Matanya menatap langit-langit, pikirannya melayang ke masa lalu. Masa ketika Bagus selalu menemaninya tidur, menggenggam tangannya erat, membisikkan kata-kata cinta. Semua itu kini hanya tinggal kenangan. Malam itu Fitri terlelap dengan hati yang berat. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat kedua orang tuanya tersenyum, seolah memberi isyarat bahwa ia harus kuat. Fitri menggenggam bantal erat-erat, mencoba menemukan sedikit rasa nyaman. Esok paginya, rutinitas yang sama kembali terulang. Fitri bangun, menyiapkan sarapan, menunggu Bagus turun. Suaminya datang dengan wajah serius, langsung sibuk dengan ponsel, lalu pergi tanpa banyak bicara. Fitri menatap punggungnya yang semakin menjauh, merasa semakin asing. Hari-hari berikutnya pun terus berjalan seperti itu. Fitri mencoba tetap sabar, mengisi kesepian dengan berbagai aktivitas rumah. Ia menanam bunga, merapikan kamar-kamar, bahkan sesekali membaca buku motivasi agar hatinya lebih kuat. Ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Namun jauh di dalam hatinya, Fitri tahu bahwa sesuatu sedang berubah. Rumah tangganya tidak lagi sama. Ia hanya belum tahu betapa besar badai yang menanti di depan. Siang itu langit cerah, awan putih bergerak pelan mengikuti hembusan angin. Dari balik jendela besar ruang tamu, Fitri duduk sendirian, memandang halaman luas yang ditumbuhi pohon mangga tua. Pohon itu ditanam ayahnya ketika ia masih kecil, dan kini batangnya sudah besar. Rantingnya menaungi sebagian atap rumah. Daunnya bergoyang lembut, sesekali menjatuhkan daun kering yang berputar pelan sebelum menyentuh tanah. Setiap kali menatap pohon itu, Fitri selalu teringat masa kecilnya ketika ia bermain lompat tali bersama teman-teman sambil diawasi ibunya dari teras. Rumah yang ia tinggali bukan sekadar bangunan berdinding kokoh, melainkan tempat ia menumpahkan segala kenangan. Ruang tamu dengan karpet Persia besar masih sama seperti dulu. Kursi tamu bergaya ukiran Jepara tetap dipoles rapi, dan meja makan panjang yang dulu sering dipenuhi masakan ibunya kini hanya sesekali terpakai jika Bagus pulang lebih awal. Baginya, rumah ini adalah warisan terakhir yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Fitri bangkit dari duduknya, berjalan perlahan menyusuri koridor panjang. Setiap langkah yang ia ayunkan selalu membuatnya teringat cerita lama. Di dinding tergantung foto keluarga. Wajah ayahnya dengan senyum teduh, ibunya dengan mata penuh kasih sayang, serta dirinya yang kala itu masih kecil memakai seragam sekolah dasar. Fitri berhenti sejenak, menatap foto itu lama-lama hingga matanya berkaca-kaca. Bu, Pak, rumah ini Fitri jaga. Semua masih seperti dulu. Fitri nggak akan biarin siapapun merusaknya. Bisiknya lirih, meski ia tahu tak ada lagi yang mendengar. Ia masuk ke kamar orang tuanya yang sejak dulu tak pernah ia ubah. Sprei putih tetap rapi.
Lemari kayu masih berisi pakaian lama yang beraroma kapur barus. Fitri sengaja membiarkan kamar itu tetap seperti dulu, seolah kedua orang tuanya masih tinggal di sana. Kadang, ketika malam terasa sepi, ia duduk di tepi ranjang itu sambil bercerita seakan-akan mereka masih hidup. Rumah besar itu memang membawa ketenangan, tetapi juga sering membuatnya merasa sendirian. Apalagi sejak Bagus semakin sibuk, Fitri lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Ia mengisi kesunyian dengan membersihkan rumah, menyiram bunga di taman, atau duduk di perpustakaan kecil peninggalan ayahnya. Bagus sendiri tidak pernah benar-benar menghargai rumah itu. Beberapa kali, ia pernah melontarkan kalimat yang membuat hati Fitri perih. "Fit, rumah ini memang besar, tapi sudah tua. Lokasinya strategis. Kalau dijual bisa dapat banyak. Nanti kita beli rumah baru yang lebih modern, lebih nyaman. Kan lebih enak," ujar Bagus suatu malam ketika mereka makan bersama. Fitri terdiam lama, hatinya tercekat. Baginya, rumah itu bukan sekadar properti, melainkan bagian dari hidupnya. "Mas, rumah ini peninggalan bapak sama ibu. Aku nggak bisa bayangin kalau rumah ini dijual. Aku besar di sini, semua kenangan ada di sini," jawabnya pelan. Bagus hanya mengangkat bahu, lalu meneguk air putih. "Ya, aku cuma bilang. Sayang aja kalau aset sebesar ini nggak dipakai. Nilainya bisa berlipat-lipat nanti." Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Fitri memilih diam, tapi hatinya masih tersisa rasa was-was. Ia tahu suaminya tipe pria yang ambisius, selalu memandang sesuatu dari sisi nilai materi. Sedangkan ia selalu melihat rumah ini dengan kacamata hati. Pagi berikutnya, Fitri bangun lebih awal seperti biasa. Udara masih dingin, embun menempel di dedaunan. Ia melangkah keluar rumah, menyusuri halaman luas dengan sandal rumah sederhana. Rumput basah menyentuh ujung kakinya. Ia duduk di kursi kayu taman, memandang rumah besar itu dari luar. Dari gerbang, rumah itu tampak megah dengan tiang-tiang kokoh bergaya kolonial. Cat putihnya sudah agak kusam dimakan waktu, tapi justru itulah yang membuatnya terlihat klasik. Fitri tersenyum kecil, bangga bisa tetap merawatnya. Ia ingat bagaimana ayahnya dulu selalu berkata, "Fitri, rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini benteng keluarga. Selama kamu menjaganya, kamu akan selalu merasa aman." Kalimat itu terus terngiang setiap kali ia merasa goyah. Siang harinya, seorang tetangga lama, Bu Ratna, mampir. Wanita parubaya itu membawa sekeranjang buah mangga hasil panen kebunnya. Mereka duduk di teras, berbincang sambil menikmati teh manis hangat. "Fit, aku salut sama kamu. Rumah sebesar ini bisa tetap kamu rawat dengan baik. Banyak orang kalau udah tinggal di rumah warisan, malas ngurus. Kamu malah bikin tambah indah," ujar Bu Ratna tulus. Fitri tersenyum. "Alhamdulillah, Bu. Aku cuma ingin rumah ini tetap seperti dulu. Aku merasa ibu sama bapak masih ada kalau aku jaga rumah ini." Bu Ratna menepuk tangan Fitri lembut. "Semoga suamimu ngerti ya, Fit. Jangan sampai rumah ini dilepas. Rumah ini punya nilai sejarah." Fitri hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin membicarakan lebih jauh, tapi dalam hatinya ada kekhawatiran yang sulit ia sembunyikan. Sore hari, ketika Bagus pulang, Fitri menyambutnya dengan senyum. Namun seperti biasa, suaminya terlihat terburu-buru, langsung masuk kamar sambil membawa laptop. Fitri ingin bercerita tentang kedatangan Bu Ratna, tapi Bagus sibuk menerima telepon. Dari cara bicaranya, Fitri tahu Bagus sedang berdiskusi soal pekerjaan atau mungkin investasi. Fitri kembali duduk di ruang tengah, menatap sekeliling rumah yang hening. Ia tahu, mungkin suatu saat ia harus menghadapi kenyataan pahit jika suaminya benar-benar berniat menjual rumah itu. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerahkan rumah ini begitu saja. Malam semakin larut. Setelah membereskan dapur, Fitri berjalan ke halaman belakang. Ia menatap ke langit, melihat bintang bertebaran. Angin malam berhembus pelan, membuatnya memeluk tubuh sendiri. "Bu, Pak, tolong jaga rumah ini. Aku takut kalau nanti Mas Bagus benar-benar mau menjualnya." "Aku nggak sanggup," ucapnya pelan, seolah berbicara kepada orang tuanya yang sudah lama tiada. Air matanya menetes, jatuh ke tanah yang dulu sering diinjak ayahnya ketika menyiram tanaman. Fitri sadar,
Menjaga rumah ini bukan hanya menjaga harta benda, tapi juga menjaga cintanya pada orang tua. Rumah ini adalah jantung kehidupannya, tempat ia berlabuh setiap kali badai melanda. Namun jauh di lubuk hati, ada rasa asing yang semakin hari semakin besar, sebuah firasat bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Ia hanya belum tahu betapa besar badai yang akan benar-benar merobohkan ketenangan rumah peninggalan orang tuanya itu. Pagi itu suasana rumah masih sama seperti biasanya, sepi dan lengang. Fitri sudah menyiapkan sarapan sejak subuh. Meja makan rapi dengan nasi hangat, telur dadar, sambal terasi, dan sepiring tempe goreng kesukaan Bagus. Ia duduk menunggu di kursi dengan senyum yang dipaksakan. Sejak beberapa bulan terakhir, kebiasaannya bukan lagi menunggu penuh semangat, melainkan lebih pada menunggu tanpa kepastian. Kadang Bagus turun, kadang ia langsung pergi begitu saja tanpa menyentuh makanan. Langkah kaki terdengar di tangga. Bagus muncul dengan jas hitam yang sudah licin disetrika. Tangannya sibuk merapikan dasi sambil sesekali melirik ke layar ponsel. Fitri berdiri, menghampiri dengan segelas jus jeruk. "Mas, sarapannya udah siap. Duduk dulu sebentar, ya?" Bagus hanya menoleh sekilas, lalu menarik kursi. Ia duduk, tapi tangannya tetap sibuk mengetik pesan. Fitri berusaha tersenyum. "Semalam Mas nggak pulang. Lembur lagi?" Tanyanya hati-hati. "Ya, rapatnya sampai larut." "Ada proyek baru?" jawab Bagus cepat tanpa menatap istrinya. Fitri menunduk, mengaduk sendok di mangkuknya. Dulu, Bagus sering bercerita panjang tentang pekerjaannya. Sekarang jawabannya hanya singkat-singkat. "Fit, kamu nggak usah repot-repot masak banyak gini. Aku sering makan di luar. Kalau ada rapat, biasanya disediain makan juga," kata Bagus sambil meneguk jusnya. Fitri tercekat, tapi ia berusaha menahan diri. "Aku cuma pengen mas sarapan buatan aku, biar ada tenaga." Bagus tak menanggapi. Ia menaruh gelas kosong, berdiri, lalu mengambil jasnya. "Aku berangkat dulu. Jangan tunggu aku malam ini. Bisa jadi pulang pagi." Fitri terdiam, hanya mengangguk. Suaminya sudah melangkah keluar, meninggalkan aroma parfum yang samar. Suara pintu mobil tertutup terdengar, lalu mesin meraung dan menjauh. Fitri kembali duduk, menatap kursi kosong di hadapannya. Makanan di meja masih utuh, dingin, tak tersentuh. Ia menghela napas panjang, lalu membereskan meja. Hatinya terasa sesak, tapi ia tidak ingin menangis lagi. Ia sudah terlalu sering melakukannya. Siang itu Fitri mencoba mengalihkan pikiran dengan menyapu halaman. Angin sepau-sepau berhembus, dedaunan jatuh menutupi rumput. Ia bekerja dengan telaten, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia merasa ada yang berubah dalam sikap Bagus. Bukan hanya sibuk, tapi ada jarak yang semakin lebar. Beberapa hari kemudian, perubahan itu makin terasa. Bagus semakin sering menerima telepon dengan suara lirih, seakan tidak ingin didengar orang lain. Setiap kali Fitri mendekat, Bagus buru-buru menutup telepon atau keluar ruangan. Suatu malam, ketika Fitri sedang melipat baju di kamar, Bagus mendapat telepon. Wajahnya berubah serius. Nada suaranya rendah tapi tergesa. "Iya, aku lagi di rumah, nggak bisa bicara lama-lama. Nanti kita ketemu di tempat biasa." Fitri berhenti melipat baju, menoleh pelan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu siapa yang ditelepon suaminya. Tapi jelas nada itu bukan nada untuk urusan pekerjaan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Mas, siapa tadi?" tanya Fitri ketika Bagus menutup telepon. "Hanya rekan kerja. Ada proyek mendesak," jawab Bagus cepat sambil menaruh ponselnya di saku. Fitri mengangguk, pura-pura percaya. Tapi hatinya tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang salah. Malam itu ia sulit tidur. Bagus berbaring di sebelahnya, tapi tubuhnya membelakangi, sibuk dengan ponsel. Fitri hanya menatap punggung suaminya. Matanya panas menahan tangis. Hari-hari berikutnya semakin memperjelas firasatnya. Bagus jarang pulang sebelum tengah malam, kadang tidak pulang sama sekali. Kalaupun pulang, wajahnya selalu lelah, matanya merah, dan ia langsung tidur tanpa menyapa Fitri. Bahkan ketika Fitri mencoba mengajaknya bicara, Bagus sering memotong dengan jawaban singkat atau marah tanpa alasan. "Mas, aku khawatir sama kesehatanmu. Pulang selalu larut, tidur sebentar,
besok kerja lagi. Kamu nggak capek? Tanya Fitri suatu pagi. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu nggak usah cerewet, jawab Bagus ketus. Fitri terdiam, hatinya perih. Ia tidak pernah bermaksud menggurui, hanya ingin peduli. Tapi Bagus semakin hari semakin jauh. Fitri mulai menyadari, retakan halus itu semakin jelas. Rumah tangga yang dulu hangat kini terasa dingin. Ia masih berusaha bertahan, menutup telinga dari bisikan hatinya sendiri. Tapi dalam diam, ia tahu sesuatu sedang hancur perlahan. Malam itu, setelah Bagus pergi entah kemana, Fitri duduk sendirian di ruang tengah. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajahnya dulu penuh senyum. Matanya bersinar penuh harapan. Kini, senyum itu terasa asing, seakan bukan dirinya. Ia mengusap bingkai foto itu dengan jemari gemetar. Kenapa Mas berubah? Apa aku yang salah? Apa aku kurang buat Mas? Bisiknya pada diri sendiri. Air matanya jatuh, membasahi pipi. Malam semakin larut, tapi Fitri tetap duduk di sana, ditemani keheningan rumah besar yang seolah ikut menangis bersamanya. Hari itu Fitri duduk di ruang keluarga sambil menunggu Bagus pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Sementara biasanya Bagus sudah sampai rumah sebelum maghrib. Ponselnya beberapa kali ia hubungi, namun tidak diangkat. Fitri duduk resah, sesekali menoleh ke arah pintu, berharap suaminya segera muncul dengan senyum hangat seperti biasanya. Suara motor tetangga yang baru pulang terdengar jelas, begitu juga anjing peliharaan tetangga sebelah yang menggonggong. Namun pintu rumahnya tetap tak kunjung terbuka. Fitri mencoba menenangkan diri. Mungkin ada pekerjaan tambahan. Batinnya mencoba berpikir positif. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, suara deru mobil akhirnya terdengar memasuki halaman. Fitri cepat-cepat berdiri, namun wajah lega itu perlahan memudar ketika Bagus masuk dengan ekspresi lelah bercampur dingin. Ia meletakkan tas kerja dengan asal di sofa, lalu berjalan ke dapur mengambil segelas air tanpa menoleh pada istrinya. Mas, tadi aku telepon beberapa kali, tapi nggak diangkat, ucap Fitri hati-hati, mencoba mencari alasan di balik sikap dingin suaminya. Bagus hanya meneguk airnya, lalu menjawab singkat, sibuk. Fitri terdiam. Biasanya Bagus selalu menjelaskan panjang lebar jika ada pekerjaan tambahan. Bahkan ia sering bercerita detail tentang rekan-rekan kerja dan suasana kantor. Tapi malam itu, ia hanya duduk di kursi sambil memainkan ponsel, tampak tak peduli dengan kegelisahan istrinya. Fitri menatapnya lama. Ada sesuatu yang berbeda. Tidak seperti Bagus yang dulu. Ada jarak yang tiba-tiba tercipta. Mas, aku sudah siapkan makan malam. Ayam goreng kesukaan Mas, sama sayur asem. Ayo kita makan bareng. Ujar Fitri mencoba mencairkan suasana. Tanpa menatap, Bagus hanya berkata, aku sudah makan di luar. Fitri tertegun. Hampir 2 tahun menikah. Baru kali ini Bagus pulang larut dan sudah makan di luar tanpa memberitahunya. Ada perasaan kecewa yang mengendap, tapi Fitri mencoba menahannya. Ia tersenyum tipis meski hatinya terasa perih. Oh, ya sudah, kalau begitu aku simpan dulu lauknya, ucapnya lirih sambil membawa piring ke dapur. Saat ia kembali ke ruang tamu, Bagus sudah beranjak ke kamar, meninggalkan Fitri yang masih berdiri dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Malam itu Fitri tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Bagus yang tampak terlelap, sementara pikirannya penuh dengan rasa curiga dan cemas. Ada sesuatu yang berubah dari suaminya. Fitri ingin bertanya lebih jauh, tapi takut menyinggung perasaan Bagus. Ia memilih diam, berharap besok pagi keadaan kembali seperti biasa. Namun esoknya, suasana tetap sama. Bagus berangkat kerja dengan wajah datar, tak ada ciuman di kening seperti biasanya. Fitri berdiri di depan pintu, melambaikan tangan, meski hatinya terasa hampa. Hari demi hari, perubahan Bagus semakin nyata. Ia semakin jarang pulang tepat waktu. Sering beralasan ada rapat mendadak atau tugas luar kota. Ponselnya hampir selalu menempel di tangan, bahkan ketika di rumah. Jika ada pesan masuk, ia buru-buru membalas sambil membelakangi Fitri. Fitri mulai gelisah. Ia berusaha memendam curiga dengan mengalihkan perhatian pada pekerjaan rumah dan sesekali membantu tetangga. Tapi di dalam hatinya, ada rasa tidak tenang yang terus menghantui. Suatu sore, Fitri duduk di teras sambil mengupas bawang. Dari kejauhan ia melihat Bagus turun dari mobil,
menenteng tas kerja. Fitri tersenyum, berencana menyambutnya dengan secangkir teh hangat. Namun langkahnya terhenti ketika melihat suaminya menelpon seseorang sambil tersenyum. Senyum yang hangat, tapi bukan untuk dirinya. Ya, aku juga kangen. Nanti kita ketemu lagi, ya. Suara Bagus terdengar samar. Fitri berdiri terpaku. Tangannya yang memegang bawang hampir terlepas. Jantungnya berdetak kencang, seolah dunia berputar lebih cepat. Bagus segera menutup telepon ketika menyadari Fitri berdiri di pintu. "Oh, Fitri, kamu sudah di luar?" katanya sedikit gugup, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Fitri hanya bisa tersenyum hambar, mencoba menyembunyikan gejolak hatinya. Ia menurunkan pandangan, pura-pura tidak mendengar isi pembicaraan suaminya. Malamnya, Fitri duduk di ruang keluarga sendirian. Lampu temaram membuat bayangan wajahnya terlihat murung. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah Bagus di foto itu tampak bahagia, penuh cinta. Fitri menyentuh bingkai foto dengan jemarinya yang bergetar. "Kenapa kamu berubah, Mas?" bisiknya lirih. Air matanya jatuh perlahan. Ia merasa seperti sedang kehilangan seseorang yang dulu begitu dekat, kini semakin jauh tanpa alasan jelas. Namun, Fitri mencoba menguatkan diri. Ia tidak ingin langsung menuduh atau menebak yang tidak-tidak. Baginya, pernikahan adalah tentang kesabaran dan kepercayaan. Ia hanya bisa berharap perubahan ini hanyalah fase singkat, bukan pertanda sesuatu yang lebih buruk. Beberapa hari kemudian, Fitri memberanikan diri untuk mengajak Bagus bicara. Malam itu setelah makan malam, ia duduk di samping suaminya yang sedang menonton televisi. "Mas, aku merasa beberapa hari ini kamu agak berubah. Ada sesuatu yang mau kamu ceritakan?" tanyanya pelan. Bagus menoleh sekilas, lalu tertawa kecil. "Ah, kamu kebanyakan mikir, Fit. Aku baik-baik saja. Cuma lagi banyak kerjaan. Tapi, biasanya kamu selalu cerita sama aku. Sekarang malah sering diam," lanjut Fitri. Suaranya bergetar menahan harap. Bagus menghela napas panjang, lalu menepuk pundaknya. "Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Aku nggak mau kamu stres gara-gara mikirin hal-hal kecil." Fitri terdiam. Ia tersenyum pahit, meski hatinya terasa makin kosong. Ia tahu ada yang disembunyikan, tapi Bagus tidak ingin berbagi. Hari-hari berikutnya, jarak itu semakin melebar. Bagus makin sering pulang larut. Bahkan pernah tidak pulang semalam penuh dengan alasan dinas luar kota mendadak. Fitri duduk sendirian di kamar, menatap jam yang terus bergulir. Ia memeluk bantal, mencoba mengisi kekosongan dengan doa. Di dalam hatinya, Fitri berjanji akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak ingin hanya menunggu sambil menelan rasa sakit. Namun, ia juga takut dengan kebenaran yang mungkin akan ia temukan. Pagi itu Fitri bangun lebih awal dari biasanya. Ia sengaja menyiapkan sarapan istimewa untuk Bagus. Nasi uduk dengan lauk favoritnya. Harapannya sederhana, ia ingin suaminya kembali hangat seperti dulu. Namun, semua usaha itu seakan tak berarti ketika Bagus turun dari kamar dengan wajah datar, meraih secangkir kopi, lalu duduk di meja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fitri berusaha memulai percakapan. "Mas, aku buat nasi uduk kesukaanmu. Coba deh, enak banget. Aku pakai resep yang dulu Mas suka," katanya sambil tersenyum. Bagus hanya melirik sebentar, lalu menjawab singkat, "Aku nggak lapar. Cuma butuh kopi." Senyum di wajah Fitri perlahan pudar. Ia duduk di seberang meja, menatap suaminya yang tampak sibuk dengan ponselnya. Sesekali Bagus tersenyum kecil pada layar, sesuatu yang tak pernah ia lakukan di depan Fitri belakangan ini. "Mas lagi chat sama siapa?" tanya Fitri hati-hati, berusaha terdengar santai. Bagus segera menutup layar ponselnya dan meletakkannya menghadap ke bawah. "Kerjaan," jawabnya singkat. Fitri merasakan ada sesuatu yang janggal, tapi ia menahan diri untuk tidak mendesak lebih jauh. Ia hanya mengangguk, meski hatinya penuh dengan tanda tanya. Hari itu, setelah Bagus berangkat kerja, Fitri duduk di ruang tamu sendirian. Rumah terasa sunyi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Ia memandang keluar jendela, memperhatikan tetangga yang sibuk dengan aktivitas mereka. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, apakah semua rumah tangga juga mengalami hal yang sama, atau hanya dirinya yang harus menghadapi perubahan yang menyakitkan ini?
Fitri akhirnya memutuskan untuk membersihkan rumah agar pikirannya sedikit teralihkan. Saat membereskan meja kerja Bagus, ia menemukan selembar kertas lusuh terselip di antara tumpukan map. Rasa penasarannya membuncah. Ia mengambil kertas itu dan membacanya. Tulisan tangan terburu-buru, sebuah catatan kecil. Bertemu jam 7 di kafe biasa. Jangan lupa bawa cincin. Fitri gemetar membaca tulisan itu. Hatinya terasa ditusuk. Siapa yang dimaksud dengan catatan itu? Dan cincin apa yang harus dibawa Bagus? Ia terduduk lemas di kursi, matanya panas menahan air mata. Dalam benaknya, bayangan Bagus bersama perempuan lain mulai muncul, meski ia berusaha keras menolaknya. Malamnya, ketika Bagus pulang lebih larut dari biasanya, Fitri mencoba bersikap biasa saja. Ia menyambut suaminya dengan senyum, meski dalam hatinya penuh kegelisahan. "Mas, tadi lembur lagi?" tanya Fitri sambil membantu melepas jas kerja Bagus. Bagus mengangguk sambil berjalan ke kamar. "Iya, rapatnya molor." Fitri memperhatikan wajah suaminya. Ada kelelahan, tapi juga ada sesuatu yang disembunyikan. Pakaian Bagus tercium aroma parfum asing, bukan parfum yang biasa ia pakai. Fitri menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Namun, ia tetap memilih diam. Keesokan harinya, Fitri memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Saat mereka sarapan, ia berkata pelan, "Mas, akhir-akhir ini aku merasa kamu agak jauh. Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" Bagus berhenti sejenak, lalu menatapnya. "Fit, jangan kebanyakan mikir. Aku cuma sibuk kerja. Itu saja. Tapi aku lihat kamu sering senyum-senyum sendiri sama HP. Aku khawatir, Mas." Nada suara Bagus langsung berubah. "Kamu jangan suzon, Fitri. Aku capek kerja seharian, pulang malah ditanya macam-macam. Apa kamu nggak percaya sama aku?" Fitri tercekat. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya keluh. Bagus sudah berdiri dari kursinya, mengambil tas, lalu berangkat kerja tanpa menoleh lagi. Fitri menunduk, air matanya menetes jatuh ke piring. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang selama ini ia jaga dengan penuh cinta. Hari demi hari, Fitri semakin yakin ada yang disembunyikan Bagus. Ia mulai memperhatikan setiap detail gerak-gerik suaminya. Ponsel yang selalu terkunci dengan sandi baru, pulang larut malam, aroma parfum asing, dan senyum yang hanya muncul saat menatap layar. Suatu malam, ketika Bagus tertidur lelap, Fitri memberanikan diri mengambil ponsel suaminya. Tangannya gemetar saat mencoba menebak sandi. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya ia berhasil membukanya dengan kombinasi tanggal lahir mereka. Jantung Fitri hampir berhenti saat membaca isi chat di layar. Ada percakapan mesra dengan seseorang bernama Sayang Hati Merah 2. Kata-kata manis, janji pertemuan, bahkan rencana liburan bersama. Air mata Fitri mengalir deras. Tubuhnya lemas, tangannya bergetar hebat. Semua keraguannya terjawab malam itu. Bagus bukan hanya berubah, ia benar-benar telah membagi hatinya dengan orang lain. Fitri menutup ponsel perlahan, menatap wajah suaminya yang terlelap di sampingnya. Perasaan marah, sedih, kecewa, dan hancur bercampur menjadi satu. Ia ingin berteriak, tapi ia memilih diam. Dalam keheningan malam itu, Fitri membuat janji dalam hatinya. Ia tidak akan tinggal diam. Ia harus mencari tahu siapa perempuan itu, dan kenapa Bagus tega mengkhianati rumah tangga mereka. Pagi itu Fitri duduk di meja makan sendirian. Secangkir teh hangat di depannya sudah dingin, roti bakar di piring pun belum tersentuh. Pikirannya masih terguncang oleh apa yang ia temukan semalam, percakapan Bagus dengan seseorang yang ia sebut, Sayang Hati Merah 2. Kata-kata mesra dalam chat itu seolah terus bergema di kepalanya, membuat dadanya sesak. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di ruang tamu. Senyum Bagus di hari itu terasa begitu tulus, begitu meyakinkan. Fitri menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. "Kenapa harus ada orang ketiga di antara kita? Mas, apa aku kurang buatmu?" bisiknya lirih. Siang itu, setelah membereskan rumah, Fitri duduk di ruang tamu sambil mencoba menyusun rencana. Ia tahu, tidak bisa terus-menerus hanya menangis.
Ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia ingin tahu siapa sebenarnya perempuan yang membuat Bagus berubah. Ketika Bagus meninggalkan ponselnya di meja untuk mandi, Fitri cepat-cepat mengambilnya. Jantungnya berdegup kencang, tangannya bergetar hebat. Ia membuka chat dengan, "Sayang hati merah 2, dan membaca lebih dalam. Kalimat itu menusuk hatinya. Kalau rencana kita berhasil, kita bisa tinggal di rumah baru. Aku nggak sabar hidup sama kamu, Mas." Fitri terdiam, tubuhnya seakan membeku. Rumah baru? Apa maksudnya? Rumah siapa yang mereka bicarakan? Tak lama kemudian, suara air di kamar mandi berhenti. Fitri buru-buru menutup ponsel dan meletakkannya kembali di meja, lalu berpura-pura menyapu ruang tamu. Hatinya kacau, namun ia berusaha agar wajahnya tetap tenang ketika Bagus keluar. "Fit, aku berangkat duluan ya, ada meeting pagi," kata Bagus sambil meraih ponselnya. Fitri hanya tersenyum tipis. "Hati-hati, Mas." Hari-hari berikutnya, Fitri mulai memperhatikan dengan lebih teliti. Ia mencatat kebiasaan Bagus. Kapan ia pulang, jam berapa ia sering keluar, siapa saja yang menelponnya. Ia mulai sadar, ada pola yang selalu berulang. Setiap malam Jumat, Bagus selalu pulang lebih larut dari biasanya, dengan alasan rapat mingguan. Namun, pakaian dan aromanya selalu menunjukkan sesuatu yang berbeda. Fitri semakin penasaran. Ia memutuskan untuk meminta bantuan sahabatnya, Rina, yang sudah lama ia percayai. Sore itu mereka bertemu di sebuah kafe kecil tak jauh dari rumah. "Rin, aku butuh bantuanmu," ucap Fitri dengan suara bergetar. Rina menatapnya cemas. "Fit, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali." Fitri menarik napas panjang, lalu menceritakan semua yang ia alami. Dari perubahan sikap Bagus, chat mesra yang ia temukan, hingga catatan kecil yang berbicara tentang cincin dan rumah baru. Rina terdiam beberapa saat, lalu menggenggam tangan Fitri erat. "Fit, aku nggak tega dengarnya. Tapi kamu harus kuat. Kalau memang dia selingkuh, kamu berhak tahu kebenarannya. Mau nggak aku coba cari tahu?" Fitri mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Aku butuh tahu siapa perempuan itu. Rin, aku nggak bisa terus begini, hidup dalam keraguan." Malam itu Fitri sulit tidur. Pikirannya dipenuhi rasa takut dan cemas. Ia menatap langit-langit kamar, sementara Bagus di sampingnya tidur nyenyak. Suara napas teratur suaminya terasa begitu menyakitkan, seolah menegaskan betapa besar jarak yang kini membentang di antara mereka. Dalam hatinya, Fitri mulai membuat janji pada diri sendiri. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus tersakiti. Ia harus tahu kebenaran, meski itu pahit. Beberapa hari kemudian, Rina datang ke rumah dengan wajah serius. Setelah memastikan Bagus tidak ada di rumah, ia langsung berbicara pada Fitri. "Fit, aku dapat kabar. Aku lihat sendiri Bagus kemarin. Dia masuk ke sebuah restoran bersama seorang perempuan. Mereka kelihatan akrab banget, bahkan pegangan tangan." Fitri merasa dadanya dihantam palu besar. Tubuhnya lemas, matanya langsung berkaca-kaca. "Kamu yakin, Rin?" Rina mengangguk pelan. "Aku nggak tega kasih tahu kamu, tapi kamu harus siap. Dari cara mereka, jelas sekali ada hubungan lebih dari sekadar teman kerja." Fitri menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya mengalir deras. Suara tangisannya tertahan, namun getarannya membuat tubuhnya gemetar. Ia tidak menyangka semua kecurigaannya benar adanya. Malam itu, Fitri duduk di ruang keluarga sendirian. Lampu temaram membuat suasana semakin muram. Ia memeluk bantal, menatap kosong ke arah televisi yang mati. Kata-kata Rina terus terngiang di telinganya, mereka pegangan tangan. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Namun, di balik semua rasa sakit itu, perlahan muncul bara kecil, amarah. Ia mulai berpikir, bagaimana mungkin Bagus tega mengkhianati dirinya, setelah semua pengorbanan yang ia lakukan? Fitri mengepalkan tangan. Air matanya berhenti menetes. Wajahnya kini bukan lagi sekadar murung, melainkan menyimpan tekad. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal diam. Jika Bagus sudah berani melibatkan orang lain dalam rumah tangga mereka, maka ia pun harus berani berdiri melawan. Sore itu, Fitri duduk di teras rumah dengan pandangan kosong. Angin semilir mengibaskan ujung jilbabnya,
Tapi hatinya bergemuruh. Kata-kata Rina beberapa hari lalu masih terngiang. Bagus terlihat bersama perempuan lain, pegangan tangan di restoran. Kenyataan itu tak bisa ia buang begitu saja. Ia memegang ponselnya erat-erat. Berkali-kali ia tergoda untuk langsung menghubungi Bagus dan menuntut penjelasan. Tapi setiap kali jari-jarinya hampir menekan tombol telepon, ia mengurungkannya. Fitri tahu, jika ia bertindak gegabah, Bagus pasti akan menutupi semuanya dengan alasan klise, hanya teman kerja. Atau, kamu salah paham. Fitri menarik napas panjang. Aku harus pintar. Kalau dia bisa sembunyikan rahasia dariku, aku juga bisa sembunyi dari dia, bisiknya pelan. Malam itu, Bagus pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah. Namun ada guratan puas yang sulit ia sembunyikan. Fitri menatapnya lekat-lekat ketika ia masuk, meletakkan jasnya, dan langsung mengambil ponsel. Mas, sudah makan? Tanya Fitri sambil mencoba tersenyum. Bagus mengangguk singkat. Sudah. Tadi makan sama klien. Fitri merasakan hatinya tercekat. Kata-kata itu seperti pisau. Ia tahu pasti, klien, itu hanyalah alasan. Namun, ia tetap diam, pura-pura percaya, sambil mengamati gerak-geriknya. Bagus sibuk membuka pesan di ponselnya, bibirnya sedikit melengkung seperti menahan senyum. Fitri menunduk, pura-pura merapikan taplak meja. Dalam hatinya ia berkata, teruslah begitu, Mas. Aku akan tahu siapa dia. Keesokan paginya, ketika Bagus sudah berangkat kerja, Fitri kembali memeriksa laci tempat suaminya sering menyimpan barang. Tangan gemetarnya menyibak berkas-berkas, hingga matanya menangkap sebuah amplop putih yang agak terselip. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu. Matanya membelalak ketika melihat isinya. Sebuah kwitansi pembelian perhiasan emas, lengkap dengan tulisan tangan, untuk sayang, terima kasih sudah selalu ada. Fitri terdiam lama. Matanya panas, tapi air mata tak mau jatuh. Rasanya seluruh tubuhnya lemas. Tapi di saat yang sama, ada bara yang semakin menyala. Ia menutup amplop itu, mengembalikannya ke tempat semula, lalu berdiri dengan wajah pucat. Dalam hatinya, ia bersumpah. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Aku tahu langkahmu satu persatu. Hari-hari berikutnya, Fitri mulai lebih hati-hati. Ia tidak lagi sekadar menunggu Bagus pulang, melainkan mencatat jam-jam tertentu ketika Bagus pergi dan kembali. Ia bahkan mulai menyimpan bukti kecil. Struk belanja aneh, nomor tak dikenal yang sering muncul di log telepon, hingga sikap Bagus yang selalu berubah jika ia menanyakan sesuatu. Rina, yang selalu setia mendampinginya, memberi saran. Fit, kalau kamu mau bukti lebih kuat, kamu harus ikuti dia. Jangan cuma menebak-nebak. Fitri menggigit bibirnya. Aku takut, Rin. Takut kalau aku benar-benar lihat dia dengan perempuan itu. Tapi bukankah itu yang kamu butuhkan? Supaya kamu bisa yakin, bukan hanya curiga? Jawab Rina lembut. Fitri terdiam. Ia tahu sahabatnya benar. Ia tidak bisa hanya hidup dalam bayangan ketakutan. Ia harus berani menghadapi kenyataan, seberapa pahit pun itu. Malam itu, Fitri kembali duduk di ranjang sambil memperhatikan Bagus yang tertidur. Wajah suaminya tampak tenang, seperti tak memikul beban apapun. Fitri menatapnya lama, hatinya campur aduk. Dulu wajah ini yang bikin aku jatuh cinta. Dulu tatapan ini yang bikin aku yakin menikah denganmu. Tapi kenapa sekarang aku justru merasa asing? Gumamnya dalam hati. Ia menyentuh pelan jemari Bagus, lalu menarik tangannya kembali. Ada jarak yang tak lagi bisa dijembatani hanya dengan cinta. Ia sadar, sesuatu telah hancur di antara mereka. Keesokan harinya, Fitri sengaja tidak memberitahu Bagus kalau ia punya rencana keluar rumah. Ia meminta bantuan Rina untuk menemaninya. Mereka menunggu di dalam mobil di dekat kantor Bagus. Jantung Fitri berdetak kencang. Tangannya dingin meski udara cukup panas. Fit, kalau kamu nggak kuat, kita pulang aja, kata Rina mencoba menenangkan. Fitri menggeleng pelan. Aku harus lihat. Rin, aku harus tahu. Jam makan siang tiba. Pintu kantor terbuka, dan Bagus keluar dengan wajah sumringah. Namun bukan sendirian. Seorang perempuan muda, berpenampilan anggun dengan rambut panjang terurai, berjalan di sampingnya. Mereka tertawa bersama. Langkahnya begitu dekat, seolah tak ada jarak. Fitri mematung.
Dadanya terasa sesak, seolah oksigen hilang dari udara. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia menggenggam erat tangan Rina yang duduk di sampingnya. "Fit," suara Rina pelan, penuh iba. Fitri tidak menjawab. Matanya hanya terpaku pada sosok Bagus yang begitu mesra dengan perempuan itu. Semua keraguan kini hilang. Kebenaran yang ia takutkan kini terbentang jelas di depan mata. Dalam perjalanan pulang, Fitri hanya diam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Rina berkali-kali mencoba menghibur, tapi Fitri tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di dalam hatinya, sesuatu perlahan berubah. Kesedihan yang menjeratnya kini mulai bertransformasi menjadi tekad. Ia bukan lagi istri yang hanya bisa menangis dan pasrah. "Kalau Bagus sudah berani mengkhianati aku sejauh ini, aku juga harus berani melawan," batinnya bergetar. Fitri menatap keluar jendela mobil. Di balik air mata yang belum kering, ada api kecil yang mulai menyala. Api yang suatu saat bisa membakar, lebih panas dari luka yang ia rasakan. Fitri duduk sendirian di ruang tamu pada malam itu. Lampu gantung berwarna kuning redup menyinari seisi ruangan, memberikan nuansa yang hangat namun terasa begitu hampa. Tangannya memegang sebuah cangkir teh hangat yang sejak tadi tidak disentuh. Pandangannya kosong, tertuju ke arah jendela besar yang tirainya belum tertutup rapat. Dari celahnya, terlihat cahaya lampu jalan yang berkelip samar. Sejak beberapa hari terakhir, pikirannya tak pernah tenang. Bagus semakin jarang pulang. Alasan pekerjaan selalu menjadi tameng yang ia gunakan. Awalnya Fitri masih mencoba percaya. Namun setelah beberapa kali mendapati sikap Bagus yang berbeda, hatinya mulai penuh curiga. Wajah yang biasanya penuh semangat ketika bercerita tentang kantor, kini hanya dingin dan singkat. Senyum yang dulu hangat setiap kali mereka bertemu sepulang kerja, sekarang hanya tinggal sisa. Ponsel Fitri yang tergeletak di meja ruang tamu tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya, "Winda. Fit, aku tadi lihat suamimu di sebuah restoran di daerah Senopati. Dia tidak sendiri." Fitri menelan ludah. Tangannya bergetar saat membaca pesan itu. Jantungnya berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia membalas cepat, "Kamu yakin itu Bagus?" Tak butuh waktu lama, Winda mengirimkan balasan. "Aku tidak salah lihat. Aku yakin 100%. Dia bersama seorang perempuan, terlihat mesra. Aku sampai tidak enak hati melihatnya." Pesan itu membuat tubuh Fitri terasa lemas. Matanya berkaca-kaca. Namun ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Rasa sakit yang mengiris hatinya kembali datang. Kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Ia mencoba menegakkan badan, berusaha kuat, namun rasa dikhianati itu begitu nyata. Malam itu, Fitri tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring di tempat tidur besar mereka, sementara sisi kasur milik Bagus kosong. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Apakah benar selama ini Bagus hanya sibuk bekerja? Ataukah semua itu hanya kedok untuk menutupi perselingkuhannya? Keesokan harinya, Fitri memutuskan untuk tidak diam. Ia harus tahu kebenarannya sendiri. Dengan alasan belanja keperluan rumah tangga, ia keluar rumah lebih awal. Namun tujuannya bukan pasar atau supermarket, melainkan mengikuti instingnya yang terus mendorong untuk mencari jejak. Mobilnya melaju pelan di jalanan kota. Sesekali ia menoleh ke kiri dan kanan, berusaha mengenali arah yang bisa membawanya ke jawaban. Sampai akhirnya, tanpa sadar, ia menghentikan mobil di depan sebuah restoran mewah. Tempat yang disebut Winda semalam. Ia turun dari mobil dengan langkah hati-hati. Dari luar, restoran itu terlihat elegan dengan dinding kaca yang memperlihatkan suasana di dalam. Fitri berdiri agak jauh, memperhatikan setiap pengunjung yang keluar masuk. Tak ada tanda-tanda Bagus. Ia menghela napas panjang, kecewa sekaligus lega. Namun saat hendak berbalik menuju mobil, matanya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya seketika kaku. Bagus, suaminya sendiri, keluar dari pintu restoran itu dengan seorang wanita muda berpenampilan menawan. Wanita itu mengenakan gaun sederhana namun elegan, rambutnya terurai rapi, dan langkahnya begitu percaya diri. Mereka berdua tertawa bersama, seolah dunia hanya milik mereka. Fitri bersembunyi di balik mobilnya, menahan napas agar tidak ketahuan. Hatinya seperti disayat sembilu melihat pemandangan itu. Bagus bahkan terlihat menggenggam tangan wanita tersebut,
Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan pada Fitri. Air mata yang sejak semalam ia tahan, kini tak terbendung. Fitri menutup mulutnya rapat-rapat agar isakannya tidak terdengar. Tangannya menggenggam erat tas kecilnya hingga buku-buku jarinya memutih. Setelah keduanya masuk ke dalam sebuah mobil mewah yang terparkir tak jauh dari situ, Fitri baru berani keluar dari persembunyiannya. Ia berdiri terpaku, menatap mobil itu menjauh hingga hilang dari pandangan. Dalam hatinya, perasaan hancur bercampur dengan amarah yang mulai membara. Siang itu, Fitri tidak pulang. Ia menghabiskan waktu berkeliling kota tanpa tujuan pasti, mencoba menenangkan diri yang porak-poranda. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Bagus bersama wanita itu selalu muncul, membuat hatinya kembali terasa sesak. Malamnya, ketika Bagus akhirnya pulang, Fitri hanya diam. Ia berpura-pura tidur di ranjang mereka, meski matanya terjaga penuh. Bagus masuk ke kamar, meletakkan tas kerjanya, dan tanpa banyak bicara langsung merebahkan diri. Tak ada percakapan, tak ada tanya kabar, seakan ikatan di antara mereka semakin rapuh. Fitri menatap punggung Bagus yang menghadap ke arah lain. Air matanya kembali menetes, membasahi bantal di bawah pipinya. Dalam diam, ia bersumpah dalam hati. Jika benar Bagus telah menghancurkan kepercayaan dan cinta yang ia berikan dengan begitu mudah, maka ia tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari tahu siapa wanita itu. Ia akan menggali kebenaran sampai ke akar-akarnya. Dan jika semua prasangkanya terbukti, ia akan memastikan bahwa Bagus dan wanita itu menyesali setiap perbuatan yang mereka lakukan. Pagi itu, Fitri duduk di meja makan sendirian. Secangkir kopi hitam terhidang di depannya, namun tak sekalipun ia meneguknya. Pandangannya kosong, pikirannya melayang jauh. Bagus sudah pergi sejak subuh, dengan alasan ada rapat penting di kantor cabang. Namun bagi Fitri, alasan itu kini hanya terdengar seperti kebohongan murahan. Ia menghela napas panjang lalu menatap ponselnya. Ada keinginan kuat untuk menghubungi Winda dan bercerita tentang apa yang ia lihat kemarin. Namun, ia memilih untuk menahan diri. Belum saatnya orang lain mengetahui luka yang ia pendam. Ia harus memastikan semuanya dengan matanya sendiri, mengumpulkan bukti tanpa terburu-buru. Hari itu, Fitri memutuskan untuk mengikuti firasatnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, jeans biru dan kemeja putih longgar, serta menutupi wajah dengan masker dan kacamata hitam. Penampilannya sengaja dibuat senormal mungkin agar tidak mencolok. Ia keluar rumah dengan mobil pribadinya, melaju ke arah pusat kota dengan hati yang berdegup kencang. Selama hampir 1 jam, ia berkeliling di sekitar kantor Bagus. Mobilnya ia parkir agak jauh, lalu ia memperhatikan dari kejauhan. Ia menunggu dengan sabar, berharap bisa menemukan sesuatu. Waktu berjalan, dan saat jam makan siang tiba, Fitri melihat Bagus keluar. Namun kali ini tidak sendirian. Wanita itu lagi. Wanita yang sama seperti yang ia lihat di restoran beberapa hari lalu. Penampilannya kali ini lebih formal, dengan blazer krem dan rok pensil hitam, wajahnya dipulas riasan tipis namun elegan. Senyumnya merekah saat berbicara dengan Bagus, seolah hubungan mereka begitu akrab. Fitri merasakan perih di dadanya, tetapi ia tetap menahan diri. Ia tidak boleh gegabah. Ia membiarkan air matanya tertahan, lalu mengambil ponselnya. Dari kejauhan, ia memotret keduanya yang berjalan berdampingan. Foto itu ia simpan baik-baik. Bukti pertama. Ia terus mengikuti mereka dengan hati-hati. Langkahnya seolah dipandu oleh dorongan yang tak bisa ia cegah. Bagus dan wanita itu masuk ke sebuah kafe kecil di sudut jalan, duduk berhadapan sambil bercakap hangat. Fitri memilih tempat di seberang jalan, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia menoleh, memastikan pandangannya tetap pada mereka. Dari bahasa tubuh Bagus, jelas terlihat ketulusan yang sudah lama tak ia tunjukkan di rumah. Tangannya menyentuh tangan wanita itu di atas meja, sementara wajahnya memancarkan senyum lembut. Fitri hampir tak percaya. Itu adalah ekspresi yang sama seperti dulu Bagus tunjukkan kepadanya di awal pernikahan mereka. Kini, senyum itu diberikan pada orang lain. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Fitri terus menunggu hingga akhirnya keduanya keluar dari kafe. Ia kembali mengikuti, menjaga jarak agar tak terlihat. Mereka berjalan ke arah parkiran, lalu masuk ke sebuah mobil mewah yang jelas bukan milik Bagus. Mobil itu berhenti sejenak.
Dan saat jendela diturunkan, Fitri berhasil melihat wajah wanita itu dengan lebih jelas. Nama wanita itu tiba-tiba terlintas di benaknya. Rani, seorang staf baru di kantor tempat Bagus bekerja, yang pernah ia temui sekilas di acara perusahaan beberapa bulan lalu. Saat itu, Rani terlihat sopan dan ramah. Namun siapa sangka justru ia yang kini merenggut kebahagiaan rumah tangga Fitri. Fitri menggenggam erat setir mobilnya, menahan amarah yang nyaris meledak. Ia mengikutinya hingga ke sebuah apartemen mewah. Dari jauh, ia melihat Bagus dan Rani masuk ke dalam lobi bersama-sama. Saat itu juga, tubuh Fitri gemetar hebat. Rasanya seperti tersambar petir di siang bolong. Setelah beberapa saat, ia memilih untuk tidak meneruskan. Ia pulang dengan hati yang penuh luka. Namun kali ini, luka itu bukan lagi sekadar kesedihan. Di dalamnya sudah tertanam tekad kuat. Bagus telah melangkahi batas. Ia telah menjual cinta dan kepercayaan dengan begitu murah. Malam itu, saat Bagus pulang larut, Fitri berpura-pura tidur seperti sebelumnya. Namun dalam hatinya, ia sudah menyiapkan rencana. Ia akan menggali lebih dalam. Ia akan mencari tahu semua hal tentang Rani, dari latar belakang, kehidupan pribadi, hingga rahasia yang mungkin bisa ia gunakan suatu hari nanti. Ia membuka laptopnya setelah Bagus tertidur. Dengan tenang, ia mulai mencari informasi. Media sosial Rani, foto-foto yang ia unggah, komentar-komentar teman-temannya, semua ia telusuri. Setiap detail kecil ia catat dalam pikirannya. Dan semakin lama ia mencari, semakin jelas gambaran siapa sebenarnya wanita itu. Senyum dingin muncul di bibir Fitri. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak hanya menjadi korban. Ia sedang bersiap menjadi penyerang. Malam itu rumah terasa sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas di ruang tamu. Fitri duduk sendirian, matanya menatap layar laptop yang masih menyala. Tumpukan catatan kecil berserakan di meja, penuh dengan tulisan tangannya tentang setiap informasi yang berhasil ia gali tentang Rani. Dari mulai alamat apartemen, daftar teman terdekat, hingga beberapa aktivitas yang sering ia unggah di media sosial. Fitri menyandarkan punggungnya, menarik napas dalam-dalam. Kepalanya terasa berat, namun matanya menolak untuk terpejam. Ada semangat baru yang mengalir di dalam dirinya. Bukan lagi Fitri yang hanya menangis dalam diam, melainkan seorang wanita yang mulai menemukan kekuatan dari rasa sakit yang ia alami. Bagus, yang tidur pulas di kamar mereka, tidak menyadari apapun. Lelaki itu bahkan tidak pernah curiga bahwa istrinya kini sudah mengetahui hampir semua kebohongan yang ia sembunyikan. Keesokan paginya, Fitri kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyajikan kopi hangat untuk Bagus, lalu tersenyum samar seolah tidak terjadi apa-apa. Bagus menerima semuanya dengan tenang, bahkan sempat memuji masakannya. "Terima kasih, Fit. Aku berangkat dulu, ada rapat lagi siang ini," ucap Bagus sambil mengenakan jas. Fitri hanya mengangguk. Senyumnya tipis, matanya tenang. Ia tidak lagi mencoba bertanya panjang lebar. Ia tahu, setiap jawaban Bagus hanyalah kebohongan. Begitu Bagus pergi, Fitri segera merapikan meja makan, lalu kembali ke meja kerjanya. Ia membuka kembali catatannya. Ada beberapa nama yang menurutnya penting. Rekan kantor Rani, seorang pria parubaya yang pernah menulis komentar mesra di unggahan fotonya, juga seorang sahabat dekat yang sering menandai Rani di media sosial. Semua nama itu ia catat rapi, seperti menyusun potongan puzzle. Hari-hari berikutnya, Fitri benar-benar tenggelam dalam penyelidikan diam-diamnya. Ia sengaja mencari tahu latar belakang keluarga Rani. Dari hasil pencariannya, ternyata Rani bukanlah seseorang yang sesempurna penampilannya. Ayahnya terlilit utang bisnis bertahun-tahun lalu, dan keluarganya tidak lagi sejahtera seperti dulu. Informasi itu membuat Fitri tersenyum dingin. Ia mulai melihat celah yang suatu hari bisa ia gunakan. Namun Fitri tidak ingin terburu-buru. Ia sadar, rencana yang matang membutuhkan kesabaran. Malam-malam berikutnya, ia mulai menyusun dokumen. Foto-foto Bagus dan Rani ia cetak diam-diam. Bukti percakapan yang berhasil ia simpan dari ponsel Bagus saat suaminya lengah, ia arsipkan dengan rapi. Semua disimpan dalam sebuah map hitam yang selalu ia sembunyikan di laci terkunci. Setiap kali membuka map itu, Fitri merasa hatinya semakin kuat. Ia tidak lagi sekadar menunggu takdir,
melainkan mulai mengendalikan arah hidupnya sendiri. Suatu sore, Winda kembali menghubunginya. "Fit, aku lihat lagi suamimu dengan perempuan yang sama. Kamu yakin baik-baik saja?" Fitri menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku baik-baik saja, Win. Terima kasih sudah peduli. Tapi tolong, jangan katakan hal ini pada siapapun. Biar aku yang hadapi semuanya." Winda terdiam sejenak, lalu mengangguk meski tidak mengerti sepenuhnya. Ia tahu sahabatnya sedang menahan sesuatu yang besar. Di dalam hati, Fitri merasakan amarah bercampur dengan kepuasan aneh. Setiap keping bukti yang ia kumpulkan, setiap informasi baru yang ia temukan, membuatnya semakin yakin bahwa pada akhirnya, Bagus dan Rani akan menanggung akibat dari semua pengkhianatan mereka. Malam itu, saat hujan turun deras, Fitri berdiri di depan jendela kamar. Tangannya memegang erat map hitam berisi bukti. Tatapannya tajam menembus kegelapan. "Bagus. Rani, kalian pikir aku tidak tahu? Kalian pikir aku akan diam dan menerima semua ini? Kalian salah besar." Ia menutup map itu dengan tenang, lalu menyimpannya kembali di tempat rahasia. Dalam pikirannya, rencana besar mulai terbentuk, satu persatu. Dan saat waktunya tiba, ia akan menghancurkan mereka dengan cara yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Senja itu langit berwarna merah keemasan, menebarkan cahaya indah di atas kota. Dari jendela apartemennya, Fitri berdiri tegak, menatap jauh ke arah gedung-gedung tinggi yang berkilau diterpa cahaya sore. Di tangannya ada sebuah map hitam, tebal, penuh dengan dokumen, foto, dan bukti yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Di balik wajahnya yang tenang, ada badai yang bergejolak. Semua rasa sakit, tangisan, dan penghinaan telah berubah menjadi bara api yang membakar tekadnya. Ia bukan lagi istri yang hanya diam menahan luka. Ia kini adalah seseorang yang siap menuntut balas atas setiap air mata yang ia teteskan. Di meja kerjanya, sudah tersusun rapi beberapa amplop coklat yang masing-masing berisi salinan bukti perselingkuhan Bagus dan Rani. Amplop itu ditujukan pada orang-orang penting, atasan Bagus di kantor, keluarga besar, bahkan satu untuk Rani sendiri. Fitri menatap amplop-amplop itu dengan senyum dingin. "Sudah waktunya," gumamnya lirih. Telepon di meja berdering. Fitri mengangkatnya dengan tenang. Suara dari seberang terdengar jelas. "Semua sudah siap, Bu. Kita hanya menunggu perintah Anda," ujar suara itu. Fitri menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara mantap. "Lakukan sesuai rencana. Pastikan tidak ada yang terlewat. Aku ingin mereka berdua merasakan apa artinya kehilangan segalanya." Ia meletakkan gagang telepon perlahan, lalu kembali menatap langit senja. Di kejauhan, terdengar suara petir menyambar, seolah alam ikut menandai dimulainya sebuah babak baru. Dalam hatinya, Fitri tahu, ini baru permulaan. Bagus dan Rani belum tahu bahwa langkah kecil mereka yang penuh kebohongan telah menyalakan api perang yang tidak akan bisa mereka padamkan. Dan kali ini, Fitri yang akan memimpin permainan.